Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada pada hari ini. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan terkait mengenai manajemen memori atau manajemen memori nyata. Di mana presentasi kali ini kelompok 4 itu ada beberapa anggota. Next Al. Oke, anggota kelompok ini adalah Wahyu Hermawan, saya sendiri, kemudian Aditya Pratama, kemudian Ardiansyah, dan selanjutnya Muhammad Dimas Al-Fateh. Itu adalah kelompok kami. Nah, kelompok kami akan membahas tentang manajemen memori nyata. Apa itu manajemen memori nyata? Manajemen memori nyata adalah proses pengendalian dan mengordinasikan memori komputer, menetapkan bagian-bagian yang dikenal sebagai blok ke berbagai program yang sedang berjalan untuk mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Ini adalah fungsi penting dari sistem operasi yang mengelola memori utama. Jadi memori utama itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, komponen dasar. Komponen dasar itu adalah penjelasan tentang manajemen memori nyata, real memory management. Berfokus pada cara sistem operasi mengelola memori fisik atau RAM yang tersedia pada perangkat keras komputer untuk mendukung efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang komponen dasar manajemen memori nyata yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Al-Fateh. Oke, selanjutnya adalah komponen dasar. Yang pertama ada alokasi memori. Alokasi statis. Pada alokasi statis, ukuran memori yang diperlukan untuk setiap proses sudah ditentukan pada saat proses tersebut dibuat, dan memori tersebut tidak dapat berubah selama proses berjalan. Misalnya, memori yang dialokasikan untuk variabel atau array yang memiliki ukuran tetap. Alokasi dinamis. Pada alokasi dinamis, memori dialokasikan pada saat proses berjalan dan dapat berubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sering digunakan dalam pengelolaan memori untuk aplikasi dengan alokasi memori yang lebih fleksibel. Kedua, pegging, pemrograman halaman. Pegging adalah teknik untuk memecah memori menjadi blok-blok kecil yang disebut pages atau halaman, dan memori fisik menjadi blok dengan ukuran yang sama yang disebut frames atau kerangka. Setiap proses mendapatkan ruang memori yang terpisah dalam bentuk halaman. Ketika memori proses lebih besar dari yang tersedia di RAM, sistem operasi akan memindahkan halaman-halaman tersebut ke penyimpanan sekunder, biasanya hard disk, dan memuat kembali ke RAM saat diperlukan. Page table. Setiap proses memiliki page table yang berfungsi untuk mengaitkan alamat logis, alamat virtual, dengan alamat fisik di memori. Sistem operasi menggunakan page table untuk menemukan halaman yang tepat di memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Baik, nomor ketiga, segmentation. Segmentation adalah pembagian memori menjadi beberapa segmen logis dengan ukuran yang biasa bervariasi, seperti segmen untuk kode, data, dan stub. Setiap segmen memiliki titik awal dan ukuran tertentu. Teknik ini memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan dengan pegging, karena segmentasi kemungkinan program memiliki struktur yang lebih dekat. Dengan cara program tersebut dikembangkan, setiap proses memiliki tabel segmen yang mengelola alamat segmen dan ukuran segmen tersebut. 4. Virtual memory. Virtual memory memungkinkan aplikasi untuk menggunakan lebih banyak memori daripada kapasitas fisik yang tersedia di RAM dengan cara menggunakan ruang penyimpanan sekunder, misalnya hard disk atau SSD. Sistem operasi membuat ruang alamat virtual yang lebih besar daripada memori fisik dan memetakan memori virtual ke memori fisik melalui teknik seperti pegging dan swapping. Swapping adalah proses pemindahan bagian dari memori yang tidak aktif, misalnya halaman yang tidak digunakan, ke penyimpanan sekunder untuk memberi ruang bagi halaman yang lebih aktif. 5. Swapping. Swapping adalah teknik di mana sistem operasi memindahkan proses atau halaman
antara RAM dan disk. Biasanya swap space atau file swap untuk memastikan memori tetap teralokasikan dengan efisien. Swapping terjadi saat RAM mulai penuh dan sistem operasi memindahkan data yang tidak digunakan ke disk, sementara data yang sedang aktif dipindahkan ke RAM. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ditya Pratama. Jadi komponen dasar yang keenam yaitu manajemen memori oleh sistem operasi. Memory Management Unit atau MMU, komponen perangkat keras yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola alokasi memori virtual dan fisik. MMU bertanggung jawab untuk mengoperasikan alamat virtual menjadi alamat fisik. Garbage Collections atau pengumpulan sampah. Beberapa sistem operasi atau bahasa pemrograman seperti Java menggunakan teknik pengumpulan sampah untuk mengolah memori dengan secara otomatis, menghapus objek yang tidak digunakan lagi untuk mencegah kebocoran memori. Fragmentasi memori terjadi ketika ruang memori terpecah-pecah menjadi potong-potongan kecil yang tidak terpakai. Ini bisa terjadi dalam alokasi memori statis yang dinamis. Sistem operasi harus menganalisis fragmentasi untuk menghindari pengguna memori yang tidak efisien. Yang ketujuh, manajemen proses. Setiap proses yang berjalan memerlukan ruang memori yang terisolasi. Sistem operasi mengatur ruang memori ini untuk memastikan bahwa satu proses tidak dapat mengakses ruang memori proses lain. Teknik seperti pegging dan segmentation membantu dalam mencapainya. Selain itu, sistem operasi mengalokasikan dan mengelola ruang memori yang digunakan oleh stack, F, dan bagian lain dari proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Hermawan. Oke, di sini ada beberapa tujuan manajemen memori. Meningkatkan utilitas CPU atau Central Processing Unit. Data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Memori kapasitasnya terbatas, jadi harus efisien. Nah, akan saya tambahkan beberapa poin penting di dalamnya. Terkait mengenai balik dulu slide sebelumnya. Nah, tentang tujuan memori. Tujuan dari manajemen memori nyata atau real management dalam suatu komputer adalah untuk mengelola penggunaan memori fisik RAM secara efisien sehingga sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Tujuan-tujuan itu ada beberapa poin, yaitu pemanfaatan memori yang efisien, memastikan pengguna memori fisik dilakukan secara optimal sehingga tidak ada ruang memori yang terbuang sia-sia atau tidak terpakai. Kemudian kedua, mengalokasikan memori, memberikan ruang memori yang diperlukan kepada program dan proses yang sedang berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka. Isolasi proses, mencegah suatu proses mengakses atau mengganggu ruang memori proses lain untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem. Keempat, mengelola fragmentasi memori. Mengurangi fragmentasi memori baik internal maupun eksternal agar memori yang tersedia dapat digunakan secara maksimal. Pengembalian memori. Pengelolaan pengembalian memori dari proses yang telah selesai digunakan sehingga memori tersebut dapat digunakan kembali oleh proses lain. Pendukung multiprogramming. Membantu dalam menjalankan beberapa program secara bersamaan. Multiprogramming dengan berbagai memori fisik di antara lain program-program tersebut, yaitu pengelolaan manajemen memori. Mendukung sistem operasi dan aplikasi. Memastikan bahwa sistem operasi memiliki akses ke memori yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas inti dan aplikasi memiliki cukup memori untuk beroperasi dalam suatu sistem komputer dengan lancar. Jadi, memori itu sangat penting untuk kelancaran suatu sistem komputer. Next. Kesimpulan, manajemen memori ini
atau manajemen memori nyata ini berfungsi untuk memastikan bahwa memori fisik digunakan secara efisien oleh proses yang berjalan, menyediakan mekanisme untuk menangani permintaan memori yang lebih besar daripada kapasitas RAM fisik, serta memastikan proses terisolasi dengan aman. Kemudian, teknik seperti pegging, segmentasi, dan virtual memory membantu sistem operasi untuk menangani aplikasi yang membutuhkan banyak memori dan mendukung operasi multitasking secara efisien. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok 4 terkait mengenai hal manajemen memori nyata. Buat teman-teman semua, jika ada yang kurang jelas dan butuh pertanyaan, mungkin kita bakalan buka sesi pertanyaan, tapi tidak di video kali ini. Video kali ini membahas tentang apa tugas manajemen memori, apa fungsinya, apa aja prosesnya, dan tujuannya. Jadi, semoga video ini membantu buat teman-teman semua yang kurang paham mengenai manajemen memori nyata dalam suatu komputer. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe channel kita, di like juga, dan di share ke teman-teman kalian juga supaya video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kami kelompok 4 yang mempresentasikan terkait manajemen memori nyata, mohon pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, kurang baik, dan masih banyak salahnya, kita mohon maaf, dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kelompok 4 mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.